Tuhan Yesus, Engkau yang memberi kami kemenangan. Cepat atau lambat, semoga cepat. Tapi lambat pun kami akan tunggu, sebab kemenangan hanya datangnya daripadamu. Kami percaya, sebelum kemenangan terjadi kami akan memuji. Dan sesudah kemenangan terjadi kami tetap memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah umat-Mu yang beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami. Ajari jemaat terkasih ya Tuhan, untuk belajar memuji Tuhan di tahun pujian dan penyediaan ini. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Shalom jemaat terkasih. Apapun yang terjadi, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu baik. Pokoknya apapun yang kita nanti jangan lupa untuk memuji. Puji Tuhan aja terus. Memuji Tuhan itu tidak ada tanggal kadaluarsanya. Dan pujian itu tidak pernah musiman. Musim gugur, musim semi. Segala sesuatu berbuah atau sekeliling kita gagal semua. Apapun musim hidup ini, jangan lupa bahwa memuji Tuhan itu gak pernah salah. Memuji Tuhan itu kekal sifatnya, sampai nanti di sorga kita akan terus memuji Tuhan soalnya. Memuji Tuhan itu adalah sebuah kenikmatan yang sorgawi. Makanya itu sekarang saya ingin melengkapi Anda dengan roh puji-pujian. Untuk menemani Anda menanti apapun yang Tuhan janjikan. Untuk mengurapi jemaat dalam masa penantian. Apa yang Anda tunggu sekarang? Tanah Kanaan setiap orang beda-beda. Apa yang Tuhan janjikan yang belum digenapi? Saya yakin Tuhan tidak pernah ingin menunda. Tapi kalau kita sekarang diuji, kita kejepit di tengah. Kita nggak tahu harus apa. Puji Tuhan dulu, nanti Anda akan tahu. Hati kita akan tahu sendiri harus berbuat apa dalam segala situasi. Saya berikan judul firman yang saya mau bagikan sederhana, simple. Judulnya begini, memuji hingga yang baik terjadi. Saya ulangi, memuji hingga yang baik terjadi. Udah pokoknya puji Tuhan saja sampai yang baik kejadian. Sebelum terjadi terus puji. Sesudah terjadi terus puji Tuhan. Mazmur 138. Memuji hingga yang baik terjadi, ayat 1 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Memuji hingga yang baik terjadi. Dari Daud, seorang yang berkenan di hati Allah, bahasa Inggrisnya a man after God's own heart. Seseorang yang ngerti hatinya Tuhan. Yang mudah menangkap isi hati Tuhannya. Dari Daud kita bisa belajar pentingnya memuji. Ternyata memuji itu bukan hanya rohani, itu berguna loh bagi Anda dan saya. Dia tidak memecahkan masalah. Roh puji-pujian itu bukan solusi masalahmu. Tapi roh puji-pujian adalah solusi hatimu. Dan kalau hati kita mau dipakai Tuhan serta pikiran, untuk memecahkan masalah kita dan masalah orang lain, kita harus mengenakan jubah pujian. Sebab mengeluh hanya membuatmu jatuh. Menggerutu
membuat kita akhirnya mati seperti bangsa Israel di padang pasir itu. Puji-pujian sekalipun bukanlah solusi praktisnya. Tetapi siapa berhasil untuk memuji, dia akan tabah. Siapa yang berhasil untuk menyembah di masa-masa susah, orang itu sangat dekat kepada Tuhan. Dan dia akan menemukan rahasia-rahasia kerajaan sorga. Apa yang susah bagi orang lain jadi mudah bagi dirinya. Karena hatinya diisi dengan pewahyuan. Orang yang bisa menyembah akan menjadi peka. Dia akan bisa mendengarkan suara Tuhan tanpa dia sendiri sadari. Bagi dia samar-samar, bagi orang lain udah jelas sekali orang ini sedang dituntun oleh Roh Kudus. Sebab orang yang menyembah itu rendah hati, dia gak pernah merasa dia sudah sampai di situ. Tapi barang siapa bisa memuji di masa-masa pencobaan, orang itu sebenarnya lebih kuat daripada yang dia rasakan. Kepekaan yang dia alami, dia sendiri tidak menyadari. Sama dengan orang kalau hanya celup-celup kaki saja di air yang dingin, dia akan terasa dingin. Tetapi kalau orang itu tenggelam di dalam air itu, menyelam. Katakanlah misalkan dengan tabung oksigen dia menyelam selama setengah jam di sebuah perairan yang dingin sekali. Sampai di bawah sana, dia gak merasa dingin lagi. Orang menyembah itu gak akan kerasa kalau dia sedang peka. Karena hatinya rendah hati, dia selalu mau belajar sesuatu. Makanya itu apapun terjadi, jemaat terkasih, memuji. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena kita tahu kalau kita lagi memuji, kita sedang maju. Padahal realita mengatakan beda dan kita sendiri perasaannya menipu. Kita merasa kita sedang berjalan di tempat, padahal enggak. Orang lain sekeliling kita bisa melihat bahwa kita sedang mengalami kemajuan rohani. Itu cikal bakal terjadi breakthrough atau terobosan. Dari Daud. Daud adalah sebuah biografi hidup yang penuh dengan memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, ayat 1 kita baca lagi. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Kata dengan segenap hatiku itu artinya holding nothing back. Tidak menahan-nahan, tidak sungkan-sungkan, tidak hemat-hemat dalam ekspresi menyembah. Tidak takut apa kata manusia, tidak peduli kanan kirinya. Kata dengan segenap hati itu bukan hati doang. Kalau saya ngomong sama satu orang nih, saya bicara begini. Aku mencintaimu dengan segenap hati, itu berarti saya rela kasih nyawa. Jangankan hanya harta atau memberi waktu. Kalau saya cinta anak-anak saya beri segalanya. Tetapi takarannya adalah hati. Kita belum memberikan bukti. Nanti di dalam kehidupan sehari-hari kita belum menunjukkan. Ya, kita belum menunjukkan manifestasi ketaatan. Kita belum memberikan segala-galanya pada Tuhan. Tapi orang yang bisa memuji Tuhan dengan segenap hati akan memberikan pada Yesus segala sesuatu. Orang yang bisa menyembah dengan segenap jiwa, orang itu tidak akan perhitungan dengan Allahnya. Makanya pujian itu Tuhan bertata di atasnya. Karena pujian itu ujian. Jadi kalau orang memuji Tuhannya itu asal-asalan, itu orang hidupnya pasti setengah-setengah sama Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi orang lain lewat ekspresi, jadi jangan lakukan itu. Tetapi masing-masing kita hendaknya mengevaluasi hati sendiri. Kalau kita memuji Tuhan itu segenap hati atau enggak? Are we holding anything back? Apakah kita menahan-nahan? Karena kita merasa sudahlah, nggak usah terlalu berapi-api, nggak usah fanatik gitu. Padahal kata dengan segenap hati itu berarti berapi-api. Praise must be exuberant. Puji-pujian itu harus mengapi-apikan diri. Memuji dan menyembah itu harus dengan segenap jiwa, segenap kekuatan bahkan. Kalau saya nyanyi, saya nggak nyanyi biasa-biasa. Saya nyanyi dengan suara saya keras, kadang-kadang orang kiri kanan saya bisa melihat urat saya keluar di leher ini. Bukan berarti saya teriak-teriak, enggak. Kalau ada nada tinggi saya capai itu, kalau nada rendah saya usahakan. Saya nggak mau hanya biarkan tim praise and worship yang nyanyi sendirian. Seperti entertainment, seperti hiburan. Kami-kami ini loh, kan hanya penonton, jemaat, pendengar. Siapa bilang? Dikatakan di sini, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Kata segenap hati berarti bagaimana kita memuji akan menentukan bagaimana kita hidup. Waktu saya bicara sama mempelai saya, puluhan tahun yang lalu, ketika saya menikah dengan dia.
Pada istri saya berkata, saya bersedia di hadapan Tuhan, saya berkata, I do. Aku mengambilmu sebagai istri yang sah dalam suka dan duka. Waktu saya bilang sama dia, I love you with all my heart. Aku mencintaimu dengan segenap hatiku, itu berarti saya siap mati untuk dia. Makanya bagaimana cara memuji akan menentukan bagaimana orang hidup. Hanya orang yang memujinya dengan segenap hati atau sungguhan. Hanya orang yang menyembah itu dengan segenap jiwa. Hanya orang yang memujinya itu dengan mengapi-apikan diri, holding nothing back, tidak tahan-tahan. Orang seperti itu, nanti hidupnya pasti untuk Tuhan. Dan matinya adalah keuntungan. Orang seperti itu berani kasih nyawa sama Tuhan Yesus. Kalau orang memujinya biasa-biasa, kayaknya hidupnya juga akan suam-suam kukuh. Kita tidak menghakimi ini. Tapi ini ayat ini. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Kalau separuh hati bukan syukur namanya. Itulah sebabnya orang yang memujinya itu sungguh-sungguh, nanti imannya sangat-sangat teguh. Karena orang yang bisa menyembah dengan segenap hatinya, orang itu tidak akan susah beriman pada Tuhan setelahnya. Tapi biasanya orang yang memuji aja tahan-tahan, nanti biasanya imannya suam-suam kuku. Susah gitu untuk percaya. Itulah sebabnya, jangan skip puji-pujian, jangan lewatkan langsung ke khotbah. Karena bagaimana kita memuji, cara kita memuji akan menentukan cara kita menerima. Cara kita menyembah akan menentukan perlakuan Allah. Kalau Allah tidak bertata di atas pujian, dia juga tidak akan berbicara sekalipun pendeta berkhotbah. Dia nggak akan berbicara kepada hatimu. Makanya saya nggak mau skip langsung ke firman Tuhan. Saya harus dapatkan Tuhannya dulu bertata di atas pujian, baru saya akan dengarkan firman. Maka gemburlah hatiku, akan bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda benih-benih firman Tuhan. Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan lewat mulut hamba Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Karena kalau Tuhan sudah bertata di atas pujian, hidup saya akan dihujani firman. Bukan hanya firman yang didengarkan, tapi firman iman hingga penggenapan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, praise must be exuberant. Pujian harus sungguh-sungguh. Jadi jangan asal-asalan ya kalau memuji Tuhan. Nyanyi ya nyanyi. Tepuk tangan ya tepuk tangan, angkat tangan ya angkat tangan. Berlutut, bersujud ya bersujud. Saya nggak melakukan itu di depan manusia. Ada nggak ada orang, saya berlutut kalau itu udah waktunya untuk bersujud, ya saya lakukan itu. Kalau itu sudah menjadi perjanjian saya dengan Tuhan. Kalau saya angkat tangan, meskipun saya di kamar saya sendirian, saya akan angkat tangan. Kalau memang itu adalah ekspresi hatiku. Demikian pula kalau di gereja, kalau saya angkat tangan, saya nggak terpengaruh karena orang banyak di sekelilingku, maka saya mengangkat tanganku. Tidak, saya angkat tangan karena saya jujur dengan hatiku. Karena saya menyembah selalu dengan segenap hati. Dan saya memuji selalu dengan segenap jiwa. Dengan segenap itu artinya dengan jujur. Lalu dikatakan di ayat 1b, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Di hadapan para Allah aku hendak bermazmur bagimu. Apakah Daud ini memuji menyembah Tuhan di sebuah tempat berhala? Atau tempat penyembahan ilah? Apakah Daud ini berada di sebuah acara di mana orang-orangnya semua menyembah berhala, dia sendirian yang memuji Tuhan? Bukan sih. Ayat ini saya dapatkan begini. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Daud memutuskan bahwa dia hanya akan memuji Tuhan. Dia tidak akan sujud menyembah kepada apapun di hidup ini. Daud memutuskan bahwa Tuhanlah yang paling tinggi di hidupnya. Tuhan satu-satunya yang layak menerima pujiannya. Loyalitasnya hanya kepada Tuhan. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Sekalipun aku dikepung kanan kiriku, hati dan batinku habis lenyap. Sekalipun ribuan orang rebah di sebelah kananku, 10.000 di sebelah kiri, aku tetap akan memuji. Dia sudah buat komitmen. Dalam problema dia akan tetap memuji Tuhan. Seburuk, seterpuruk apapun dia tetap akan memuja Tuhannya. Dan Daud sekalipun tidak sempurna, dia membuktikan perkataannya. Di dalam pencobaan terberat di hidupnya, ketika dia harus terusir dari kerajaan sendiri, Daud tetap memuji.
Dan dia tetap jadikan Tuhan puja-pujaannya, sekalipun Tuhan sedang menghukumnya. Tuhan sedang mendisiplinnya. Nggak enak loh ya. Tapi dia nggak marah, dia tetap memuji Tuhan hingga yang baik terjadi. Karena Daud ini positif sekali. Sekalipun Tuhan ngamuk sama aku, memang aku layak dimurkai. Kan itu salahku dengan Batsheba sehingga bunuh Uria. Anak pun akhirnya mati gara-gara percabulanku. Anaknya dengan Batsheba itu yang pertama meninggal dunia, lalu Tuhan kasih gantinya yaitu Salomo. Yang menjadi pengganti atau menjadi penerus tahtanya. Tapi sebelum itu ada satu episode menyakitkan. Allah menghukum dia. Sekalipun sudah ampuni, Tuhan kasih konsekuensi karena tabur tuainya ada. Daud akan masuk surga, iya. Tapi selama di dunia ini dia didetok sama Tuhan karena dia bukan anak gampangan. Sementara Tuhan sedang hukum dia. Dia mengambil keputusan di hadapan para Allah, aku tetap akan bermazmur bagimu. Sekalipun musuh mengejarku, sekalipun pemuka-pemuka bangkit melawan aku, sekalipun teman-temanku mengkhianati aku, paling sakit itu pengkhianatan. Dia berkata, aku tetap akan memuji Tuhan. Dan Daud buktikan loh itu. Saya kagum sama orang ini bukan karena dia sempurna. Because he was true to his word. Karena dia menepati janjinya. Dia manusia yang bisa dipegang kata-katanya di hadapan Tuhan, nazar yang dia buat. Aku hendak bermazmur bagimu di hadapan para Allah. Aku akan memuji Tuhan. Coba lihat berapa lama Tuhan tahan. Karena Tuhan itu kasih, dia pasti terharu. Bukan memanipulasi. Karena Daud tahu. Dia mengenal siapa yang dia puji. Dia tahu gak akan bisa lama-lama. Murkanya hanya sementara saja. Kasih setianya seumur hidupku. Kemurahanmu lebih besar dari hidup ini. Tuhan, berapa lama kau tahan? Dipuji-puji terus, dipuja-puja, disembah-sembah. Hingga yang baik terjadi karena dia percaya yang baik akan terjadi. Dia gak peduli kalau sekarang realitanya berbeda. Bahkan ketika salah satu jenderalnya itu, panglima bala tentaranya itu mau parang satu orang yang lagi ngutuk-ngutuki Daud ketika dia sedang terusir dan sedang secara berarakan mereka berbaris keluar kota. Dilempari batu, lalu diumpat segala, mau diparang itu. Daud berkata, simpan pedangmu kalau Tuhan yang suruh. Aku mau dikata-katai begitu. Memang aku orang yang jahat, aku jatuh. Daud memuji Tuhan karena itu dia tidak mau membuat kesalahan. Karena dia memuja Allahnya. Dia tidak mau berdosa lagi. Dia berkata, stop it, enough is enough, cukup. Di hadapan para Allah itu termasuk di hadapan Simei yang mengutuki dia. Di hadapan Simei yang lempar-lemparin mungkin tanah, lumpur, batu. Dan keluar sumpah serapah dia berkata di hadapan para Allah. A huruf kecil, aku hendak bermazmur bagimu. Kita tahu memuji Tuhan itu tempat sakral. Kenapa? Karena waktu kita memuji sampai satu titik nih. Sampai satu titik. Kita menyadari bahwa kita hanya punya satu penonton saja. Entah di gereja atau sendirian di rumah. Kita hanya punya satu audience. One person audience namanya Yesus Kristus. Memuji Tuhan itu gak akan selalu senantiasa berada di gerbang pelataran. Cepat lambat dia akan masuk ke ruang kudus. Lalu ruang maha kudus. Hadirat Tuhan sih satu. Gak ada bilik-biliknya. Tetapi saya maksudkan adalah hati kita itu loh. Lebih terserap dalam hadirat Allah. Hadiratnya gak berubah. Hati kita yang diubahkan. Makanya itu kalau memuji Tuhan, menyembah, berdoa, konsentrasi dong. Jangan asal-asalan, jangan jadi Kristen pelataran. Jangan memuji Tuhan itu dangkal-dangkalan, biasa-biasa pokoknya. Memuji itu segenap hati, sampai masuk hatinya ke dalam hadirat Allah. Dan kita memuji itu menanti sampai yang baik terjadi. Pokoknya kita yakin kalau kita masuk hadirat Tuhan begini, kita tidak akan pernah keluar tangan hampa. Bukan berarti kita minta sesuatu atau motivasi. Tetapi boleh kita berhak percaya bahwa orang yang mencari Tuhan akan menemukannya. Satu titik. Kita tidak akan berhenti di pelataran, kita akan sujud ke arah bait yang kudus. Lama-lama kita masuk beneran. Ketika hati kita arahkan untuk memuji, kita akan masuk ke dalam hadirat Allah. Dan kita akan menyadari di titik mana, di kilometer berapa. Setelah berapa menit kemudian, kita tidak tahu kapan, tapi hati kita seperti diangkat, seperti di rapture, seperti terjadi pengangkatan hati.
Dan kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang bukan ruangan sama sekali. Sebuah kesadaran bahwa Tuhan Yesus satu-satunya audiensku. Di mana kalau kita di tempat itu, di hadirat demikian, kita merasakan bahwa everything else, segala sesuatu di hidup ini adalah idol atau ilah. Dulunya kita banggakan waktu kita memuji Tuhan, kita berkata, ya ampun gitu aja kok gua banggain. Tuhan, Engkaulah yang kumuliakan. Tiba-tiba mendadak segala sesuatu di sekeliling kita itu jadi bayang-bayang. Yang kita anggap penting jadi gak penting sama sekali. Yang kita anggap musuh, kita bisa mengasihi di hadirat Allah. Kita bisa doa syafaat untuk orang-orang yang mengutuki kita. Kita bisa memberkati mereka yang berbuat jahat. Aneh ya, hati itu berubah di dalam hadiratnya. At a certain point, di titik tertentu, hati kita tahu bahwa Yesus satu-satunya yang berharga. Dan segala sesuatu di hidup ini, termasuk yang kita hargai, berubah menjadi bayangan. Hal-hal yang kita pegangin terus sebagai ganti Yesus. Kita di poin tertentu menyadari, hal-hal itu ternyata adalah berhala di hidupku. Memuji Tuhan itu mencipta kesadaran akan Tuhan. Dan membuat Tuhan semakin nyata, dunia semakin sirna. Dan itu mempengaruhi cara kita nanti keluar dari ruang doa. Kita dipenuhi Roh Kudus untuk menghadapi segala perkara. Mata kita sudah berubah, ada salib di tengah-tengahnya. Telinga kita berubah, ada salib di rongganya. Mulut kita berubah, ada salib di lidah kita. Tangan kita berubah, seperti tangan berlubang paku melekat padanya. Apapun yang kita pegang, ada nilai kekalnya. Memuji itu mengubah orang. Mengubah. Praise changes the one who praises. Pujian tidak mengubah dia yang kita puji, karena dia kekal. Dia abadi, dia alfa omega. Dia tidak berubah selama-lamanya, dia sudah mulia sempurna, dia lengkap. Pujian itu mengubah kita yang memuji Tuhan. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu ayat 2, yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ayat kedua B menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak memuji kosongan. Memuji kosongan itu apa? Pujian kita itu not an empty adoration. Bukanlah pengagungan yang hampa. When we praise with reasons. Waktu kita memuji Tuhan dengan alasan. Alasan memuji apa? Dijelaskan lewat kata yang dimulai dengan oleh karena. Ya, aku memuji nama-Mu, sujud ke arah bait-Mu, ayat 2, lalu 2b, oleh karena kasih-Mu, dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Paling tidak, ada 4 alasan untuk memuji Tuhan. Yang pertama di sini, oleh karena kasih-Mu. Kasih-Mu. Love. Kita memuji Tuhan karena agape love. Kita memuji Tuhan itu punya satu fondasi. Alasan yang paling mendasar memuji Tuhan ketika tidak ada mujizat terjadi dalam hidupmu, tidak ada berkat. Kita harus tarik benangnya ke Kalvari. Kasih Tuhan tertinggi dinyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal mati bagi orang berdosa seperti Anda dan saya. Kasih itu tidak pernah kadaluarsa. Sekalipun sekarang doa kita belum dijawab. Yang baik belum nampak terjadi di depan mata. Tanda-tandanya pun belum ada titik terang di dalam pergumulan masalah kita. Tapi memuji itu selalu benar dan dibenarkan, karena memuji itu langsung koneksinya ke Kalvari. Kita memuji karena agape love of God, karena kasih agape Allah. Dan kita memuji karena kasih itu sempurna. Waktu Yesus di atas kayu salib dia berkata, my work is finished, it is finished, sudah selesai ya Bapak. Kita memuji Tuhan sekalipun belum mengalami keajaiban hari ini, tapi kita bisa merayakan keajaiban yang sudah terjadi. Bahwa semua berkat itu sudah dibeli, termasuk keselamatan berkat tertinggi. Mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa kita, itu pun sudah lunas terbayar. Agape love itu bukan hanya cetusan, itu sudah ada buktinya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kenapa pujian penyembahan itu penuh dan mengandung kuasa? Karena kita sedang memproklamasikan segala sesuatu yang sudah Tuhan selesai kerjakan. Sehingga ketika kita dengung-dengungkan itu mengundang kuasa Allah kembali bekerja. Karena sudah terbayar lunas, bukan? Makanya itu ketika di penjara Paulus dan Silas menyanyikan kidung pujian, gempa bumi bukan karena mereka ekspektasi begini. Tapi karena Tuhan, tanda kutip, tidak tahan mendengarkan mereka mengaku-ngakui kebesarannya, sedangkan hambanya ada di penjara. Tuhan bebaskan mereka. Waktu Tuhan dipuji-puji, dan mungkin mereka menaikkan syukur betapa Tuhan itu dahsyat, itu mengundang kuasa yang dahsyat itu turun segera. Gempa bumi, lepaslah semua engsel-engsel penjara. Yang lebih hebat dari itu, kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat terima Yesus. Memuji Tuhan itu landasannya kasih. Agape, the finished work of Christ on the cross. Pekerjaan Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib di Kalvari. Selain itu, karena setiamu. Setia di sini bicara tentang karakter Allah yang tidak pernah berubah. Jangan memuji Tuhan itu bergantung sikon atau keadaan. Memuji Tuhan itu berdasarkan karakternya yang gak pernah berubah. Sekalipun kita belum mengalami keajaiban, Tuhan tidak berubah, Dia tetap ajaib. Sekalipun sekarang yang kita butuhkan belum diberikan, Tuhan tetap adalah Yehovah Jireh. Allah yang memelihara, Dialah yang menyediakan. Ketika kita memuji, justru penyediaan itu diberi, bukan sebaliknya ketika kita mengeluh. Kalau kita mengeluh ya, dapat penyediaan, itu bisa jadi kutukan loh. Orang Israel menggerutu, minta apa? Minta burung puyuh. Dikasih nggak? Dikasih. Satu orang makan sampai dagingnya itu keluar dari hidung, menjijikan. Jangan pernah kita itu targetkan penyediaan. Target itu pujian. Penyediaan Allah dalam hidup kita itu target Tuhan. Karena setianya, puji Dia. Saya belum sembuh, Dia tetap Yehovah Rafa. Dia adalah Allah penyembuh kita. I send my word and heal your disease. I am the Lord your healer. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Padahal masih sakit tuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Tetaplah kita memuji Tuhan karena karakternya itu patut dipuji. Selain itu, kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Berikutnya adalah namanya. Ada apa pada nama? Pada nama ada asosiasi. Pada nama ada memori, bahkan trauma. Contohnya, ada orang tertentu kalau setiap kali dengar kata ayah, itu trauma karena pernah dilecehkan waktu kecil. Sayangnya di dunia ini itu realita. Ada juga papa-papa yang buruk, yang pukul anaknya tanpa sebab. Ada juga yang bahkan melecehkan secara seksual darah dagingnya sendiri. Orang yang sudah pernah mengalami begini kalau nggak dipulihkan beneran, kalau bukan kuasa Roh Kudus membebaskan, orang itu akan trauma setiap kali disebut, setiap kali dia mendengar kata ayah. Apalagi nama papanya, langsung ketakutan. Sebagian anak bisa sampai pipis berdiri karena dipukuli. Setiap kali dia lihat papanya atau dengar suaranya atau bahkan mamanya berkata, "Mama beritahu papa ya," langsung dia ngompol di celana. Nama itu bisa ada trauma. Karena otak kita itu bekerja lewat asosiasi. Puji-pujian itu luar biasa feelingnya. Karena Tuhan itu gak memberi kita trauma. Setiap kita memuji Tuhan dan menceritakan perbuatan dan kebaikannya, setiap kita memuja namanya, otak, segenap tubuh, hati, jiwa, perasaan, akal budi kita
langsung mengeluarkan zat-zat sorga. Membuat kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hadiratnya, penuh dengan firman-Nya, bahkan penuh dengan kuasanya. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Janjimu juga sebenarnya puji-pujian itu adalah firman yang dilakukan. Sadarkah Anda? Sekalipun bukan firman yang langsung dari Alkitab, banyak yang digubah oleh penciptanya. Lirik-liriknya itu kreatif sekali. Tapi semua diinspirasi lewat firman Tuhan. Puji-pujian itu banyak firman, at least kalau nggak harafiah langsung dari halaman Alkitab, dipengaruhi dengan pengertian-pengertian firman, dilakukan. Jadi sebenarnya memuji Tuhan itu sangat kaya protein rohani. Karena waktu kita nyanyi lagu pujian, kita sedang nyanyi firman. Kita menyanyikan firman. Ada banyak cara untuk belajar. Ada orang tertentu belajar lewat lagu atau nyanyian. Ada beberapa orang belajar bahasa baru itu lewat lagu. Ya. Papa saya bisa bahasa Inggris padahal nggak pernah sekolah luar negeri. Anak desa apalagi orang-orang zaman dulu ya kan. Langsung muda-muda udah kerja, harus menjadi tulang punggung keluarga. Ayah saya itu belajar Inggris dari lagu-lagu lama. Dan dari situ menangkap grammar, kosakata, susunan kalimat. Ketika dinyanyikan, lebih mudah diingat, lebih gampang dipelajari. Ada insting-insting yang tanpa harus belajar teori, kita ngerti, oh grammarnya begini. Bisa tebak sendiri, kenapa begitu? Bisa disambung-sambungin, karena nyanyi waktu lewat lagu, otak kita meresponi, seluruh tubuh kita itu gampang memori. Makanya memuji Tuhan itu kaya kuasa, penuh dengan power. Because you are actually singing the word of God. Kita sedang menyanyikan firman Tuhan. Isn't that wonderful? Saya kasih sebuah ide ya, bagi GMS Live. Why not? Rajin-rajin, langsung aja ambil liriknya dari Mazmur, laguin. Karena waktu jadi Alkitab, melodinya hilang, hanya liriknya. Sekarang tambahkan melodinya. Tuhan yang sama, yang kasih mereka lagu itu, Tuhan akan memberimu melodinya. Why not? Ketika kita menyanyikan lagu-lagu pujian, kita sedang menyanyikan kuasa firman. Lihat ayat berikutnya, ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Lupakan raja-raja, ini hanya ilustrasi saja. Kenapa kok semua raja akan bersyukur? Kenapa kok kekuatan ada dalam jiwa? Sebab mereka, ayat 4b, mendengar janji dari mulutmu. Ketika kita menyanyikan lagu pujian, kita sedang mendengungkan janji-janji Tuhan pakai melodi lagi yang gampang memori. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan sebab besar kemuliaan Tuhan. Nomor 1, saya kasih 3 poin sederhana untuk Anda catat sebagai referensi lagi dan lagi ketika kita mulai malas atau ketika kita lupa untuk memuji. Yang pertama, memuji Tuhan. Memuji hingga yang baik terjadi itu apa yang baik yang bisa terjadi? Lihat ini. 1, memuji hingga jiwa kita dikuatkan. Itulah sebabnya jangan berhenti memuji Tuhan. Dan jangan berhenti memuji Tuhan. Setiap kali Anda sedang memujanya, teruskan sampai jebol dalam jiwa kita. Saya selalu punya satu pepatah yang saya pegang untuk diri sendiri. Saya nggak akan keluar dari ruang saat teduh saya sampai terjadi kelepasan damai sejahtera. Kenapa jiwa kita dikuatkan? Karena kita mendengar janji dari mulutmu ya Tuhan. Lewat lagu pujian dari mulutku. Pujian itu lucu. Kita yang nyanyi, tapi kita dengar suara Tuhan. Siapa bilang alat pujian itu mulut? Alat pujian itu mulut dan telinga. Ketika kita memuji, telinga kita mendengar. Jadi mulut kita yang mengucapkan janji Tuhan, tapi telinga kita mendengarnya bukan sebagai suara kita. Telinga kita mendengarnya sebagai suara Tuhan yang bicara directly atau secara langsung. Aneh ya, memuji itu kan pakai mulut kita. Coba tadi kalau saya nyanyi, Yesus, Yesus, Tuhan. Ini kan suara saya. Tapi telinga saya mendengarnya beda. Saya mendengarkan Roh Kudus berbicara. Makanya raja berdiri dan bersyukur kepadamu. Karena mereka mendengar janji dari mulutmu. Kenapa pujian itu kekuatan?
Karena orang yang memuji Tuhan, jiwanya dikuatkan. Memuji Tuhan, orang yang memuji Tuhan, dia mendengarkan janji Tuhan dinyanyikan. Memuji hingga jiwa kita dikuatkan. Ayat 6, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Lihat ya, Tuhan itu tinggi, lalu dia lihat orang hina, dan dia lihat orang sombong. Ingat ayatnya, jangan menyombongkan diri, karena Tuhan akan merendahkan orang yang menyombongkan diri. Tapi Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa maksudnya memuji hingga yang baik terjadi? Poin berikutnya adalah memuji hingga hidup kita ditinggikan. Bukan berarti kita mencari peninggian loh ya. Kalau kita memuji Tuhan itu ada maunya, bukan. Karena memang itulah intisari pujian. Pujian itu meninggikan Tuhan. Setuju? Sebenarnya memuji Tuhan itu artinya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Seperti surat Petrus katakan begitu. Orang yang sedang memuji Tuhan itu sedang merendahkan hati. Dan orang yang merendahkan diri di bawah tangan yang Tuhan yang kuat, Tuhan akan meninggikannya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ketika kita memuji Tuhan, sebenarnya kita sedang merendahkan hati dan merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat untuk ditinggikan. Memuji itu bukan mencari peninggian diri sendiri. Memuji itu meninggikan Tuhan. Makanya itu teruslah memuji Tuhan. Dan teruslah merendahkan hati. Hingga Tuhan meninggikanmu. Dan ketika Tuhan meninggikan Anda suatu hari, promosi tidak datang dari barat atau timur, kiri dan kanan. Promosi itu datangnya dari atas, yaitu dari Tuhan. Ketika ditinggikan, tetaplah memuji Tuhan. Memuji hingga yang baik terjadi. Jangan berhenti memuji. Terus saja puji Tuhan. Sampai hidupmu diperhatikan. Sampai hidupmu diubahkan. Sampai hidupmu mengalami peninggian Tuhan. Amin. Saya kalau memuji Tuhan enggak memikirkan kapan saya ditinggikan. Enggak. Saya memuji Tuhan itu selalu memikirkan agar Tuhan yang ditinggikan. Tapi justru karena itulah orang yang memuji Tuhan akan mengalami peninggian dari Tuhan. Hidupnya tidak akan terpuruk di sana. Dia akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ini bukan bicara tentang harta. Ini bukan bicara tentang posisi, ini bicara tentang fungsi dan berbicara tentang penyertaan dan pengaruh. Memuji hingga hidup kita ditinggikan. Berikutnya, ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tanganmu menyelamatkan aku. Simpel lah ya, ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Tugas kita hanya memuji Tuhan. Bagian Tuhan adalah mempertahankan. Jika aku berada dalam kesesakan, Daud berkata di hadapan para Allah, aku memuji Tuhan. Tugasmu dan tugasku adalah terus memuji. Apapun musim hidupmu, terus memuji Tuhan. Nah, bagian Tuhan, itu gak usah kita campuri. Tuhanlah yang akan mempertahankan hidup kita. Ayat 8, poin terakhir. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, garis bawahi itu. Memuji hingga yang baik terjadi. Kalau pertama tadi memuji hingga jiwa kita dikuatkan, jangan berhenti. Yang kedua, memuji hingga hidup kita ditinggikan, terus rendah hati. Yang ketiga, memuji hingga satu persatu rencananya digenapi. Itu yang dimaksudkan dengan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Terus puji Tuhan, sampai satu persatu, one by one. Rencana Tuhan di hidup kita digenapinya. Jangan pernah keluar dari hadirat Bapa. Ingatlah, kita hanya bisa keluar dari ruang ibadah. Kita tidak boleh keluar dari hadirat Allah. Dan ketika satu persatu mulai digenapi, jangan lupa sama Tuhan. Tetap tinggal di dalam Dia. Yesus pokok anggur kita. Pokoknya tinggal dalam Yesus, itulah maksudnya Yesus pokok anggur.
dalam suka duka seperti orang menikah, kaya, miskin, sakit, sehat, jangan keluar dari hadirat Bapa, jangan putus hubungan, janganlah berhenti bersekutu dengan rohnya yang kudus itu. Memuji hingga yang baik terjadi, bukan hanya memuji sampai jiwa ini kuat atau dikuatkan, jangan berhenti sampai memuji Tuhan, jangan berhenti sampai hidup kita diperhatikan alias ditinggikan. Pujilah Tuhan terus sampai mati. Memuji hingga satu persatu rencananya digenapi. Kalau ada satu rencana digenapi, jangan kita gede rasa terlalu dini dan berkata sudah selesai. Never. Selama kita hidup masih ada rencana berikutnya. Satu persatu setiap kali ada satu rencana digenapi, ada rancangan yang menunggu kita. Jangan keluar dari hadirat Bapa, tapi teruslah memuji hingga tanpa terasa Anda menoleh. Iya ya, bukan satu dua rencana Tuhan yang sudah digenapi dalam hidupmu, tapi setiap langkahmu ada jejak kaki Tuhan Yesus bersama denganmu. Satu persatu janji digenapi. Haleluya, haleluya. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Satu persatu tiap hari lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Jangan berhenti, satu persatu lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Mari kita sama-sama berjanji di hadapan Tuhan, dan ini bukan janji palsu atau memberi harapan yang palsu. Mari kita buat janji yang sungguh untuk tidak pernah meninggalkan hadirat Bapa dan persekutuan dengan anaknya. Tidak pernah meninggalkan kasih Yesus. Hingga satu persatu janji Tuhan digenapi dan rancangannya terjadi. Jangan berhenti memuji, tetap di hadirat Allah. Semakin haus, semakin lapar. Setiap hari, makin hari, semakin rindu di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan Yesus. Hatiku haus padamu. Mari kita memuji Tuhan sama-sama. Yesus memuaskanku, lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Sekali lagi, haleluya. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku, lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesus. Sekali lagi, hatiku haus, hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku, lebih lagi setiap hari ku rindu Kau
lebih lagi, lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku lebih lagi, haleluya, lebih lagi. Setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku. Mari kita angkat tangan kita. Oramaya sandana yaso. Inaralamaya sande. Inaralamaya sandana namo. Oh, mari masuk lebih dalam lagi. Mari masuk lebih dalam lagi. Tinggalkan pelataran. Masuk ke ruang tata suci. Oramagamaya sandana namaya se. Iaralamaya so. Iaralamaya sandana namaya sandana namo. Haleluya. Iaralamaya ralamaya ralamaya so. Iaralamaya maya ralamaya so. Haleluya. Oramaya sandana namaya so. Iaralamaya ralamaya se. Iaralamaya ramaya maya 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 maya. Oramaya so. Haleluya. Haleluya. Oramagaya sandana namaya ralamaya so. Haleluya. 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 Mari kita angkat tangan lembut seperti ini. Thank you Lord. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih tinggi lagi. Mari kita angkat wajah kita ke hadapannya. Ku angkat hatiku, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Di penghujung ibadah ini tidak lengkap tanpa perjamuan kudus. Sebab hadirat Allah itu masuk menembus tirai yang telah robek dari atas ke bawah karena pengorbanan Yesus. Saya rasa keintiman tertinggi adalah menjadi sedarah sedaging dengan Tuhan kita. Menjadi flesh and blood, menjadi anak-anaknya. Mari kita rayakan itu sambil kita mengambil perjamuan yang ada di tangan ini. Saya berdoa agar roti yang di tangan Anda itu jadi roti biasa. Apapun roti yang tersedia di rumahmu itu. Saya berdoa supaya Tuhan urapi menjadi simbol persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan minuman anggur, sirup, atau mungkin air putih, tidak masalah.
semua akan berubah seperti air menjadi anggur ketika bermakna di dalam jiwa kita. Saya ajak kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dan roti yang sudah disediakan. Mari kita mengangkatnya bersama-sama. Haleluya Tuhan. Ujung pujian adalah keintiman. Keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai gereja beruntung sebab orang-orang di perjanjian lama tidak bisa lakukan ini karena Yesus belum datang waktu itu. Hari ini kami bisa mengambil ini sebagai puncak daripada ibadah kami untuk mensyukuri apa yang telah Engkau lakukan dan perbuat bagi umat-Mu di kayu salib. Roti yang biasa di atas melambangkan tentang tubuh Kristus yang digantung saat itu di Kalvari. Tinggi-tinggi di kayu salib. Roti di tangan ini adalah roti biasa, namun ketika kita percaya bahwa kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus, Tuhan menaruh kuasa agar supaya jiwa kita dikuatkan, hidup kita diubahkan, bahkan mengalami peninggian. Dan haleluya, satu persatu penggenapan janji itu akan datang dalam hidup umat Tuhan. Mari kita bersekutu dengan tubuh Kristus dan menjadi satu dengan pengorbanannya di dalam nama Yesus. Makanlah. Minuman yang ada di tangan adalah minuman biasa. Namun kami percaya ketika kami bersekutu dengan darah Yesus, minuman ini menjadi minuman yang Kau berikan kuasa. Ketika kami mengambilnya ya Tuhan, kami sedang mengakui bahwa darah Yesus sudah membasuh kami. Karena itu kami sekarang tersisa satu tugas kami, yaitu memuji. Puji Tuhan, Engkau menebus kami dengan darah yang mahal. Puji Tuhan, dosa kami Kau ampuni. Puji Tuhan, penyakit kami telah Kau sembuhkan. Puji Tuhan, belenggu telah dilepaskan, darah-Mu ampuh. Kami mengambilnya dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua sama-sama angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Kau mengajari kami bagaimana komitmen memuji. Jubah pujian pun telah kami kenakan. Seluruh umat Tuhan mendapat jubah baru. Terima kasih Tuhan, at least paling sedikit kami semua bisa berkata puji Tuhan untuk segala sesuatu yang kami alami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu melimpah. Berkat Allah Bapa, mari kita angkat tangan. Berkat daripada Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai gerejanya, jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang sangat dirindukan oleh kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amen. Love you so much. God bless you. Praise the Lord.